Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Niscaya Iya selaku dosen pengampu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iya Regina Uli Putri Napitupulu dengan NIM 210313017, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Sari Mutiara Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan soal kuis yang telah diberikan. Soal yang pertama, sebagai seorang calon PR atau Public Relation di masa depan, mengapa kamu harus belajar psikologi komunikasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang kita ketahui bahwa aktivitas PR ada 4. Pertama, saluran transformasi informasi. Yang kedua, membangun image atau citra dan reputasi. Yang ketiga, menghubungkan berbagai pihak. Dan keempat, menyelesaikan konflik atau feedback. Maka dari itu, perlunya belajar psikologi komunikasi agar penyampaian sebuah pesan lebih akurat, bisa membantu penyampaian informasi, mengatasi kesalahan persepsi, dan mengenali sebuah karakter. Di soal yang kedua, jelaskan pengertian psikologi komunikasi. Baik, saya akan menjawab. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, mengamalkan, dan mengendalikan sebuah peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi yang dapat membuat proses penyampaian pesan atau proses komunikasi menjadi lebih efektif. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan tentang karakteristik manusia komunikasi. Baik, saya akan menjawab. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia ada 2 macam psikologi sosial. Pertama, ada psikologi sosial yang menekankan pada faktor-faktor psikologis. Kedua, ada psikologis yang menekankan pada faktor-faktor sosial seperti pendapat para pengarang buku psikolog sosial. Yang pertama adalah William McDougall, seorang psikologi. Dia menekankan pentingnya faktor-faktor personal dalam menentukan interaksi sosial dan masyarakat. Kedua, ada Edward Ross, seorang sosiolog. Dia menegaskan utamanya faktor situasional dan sosial dalam membentuk perilaku individu. Faktor biologis. Manusia adalah makhluk biologis yang tidak berbeda dengan hewan lainnya. Ia lapar kalau tidak makan, memerlukan lawan jenis untuk kegiatan reproduktifnya, melarikan diri kalau melihat musuh yang menakutkan. Faktor biologis terlibat dalam semua kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor-faktor sosiopsikologis. Manusia menentukan perilakunya, pengaruh biologis terhadap perilaku manusia tampak dalam 2 hal ini. Pertama, telah diakui secara meluas adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia dan bukan pengaruh lingkungan atau situasi. Dahulu orang menyebutnya insting, sekarang dikenal dengan istilah species characteristic behavior. Kedua, diakui pula adanya faktor-faktor biologis yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor sosiopsikologis, karena manusia makhluk sosial dari proses sosial yang mempunyai beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Kita dapat mengklasifikasikannya dalam 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konaktif. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konaktif adalah aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Kita mulai dengan komponen afektif yang terdiri dari motif sosiogenis, sikap, dan emosi. Motif sosiogenis yang sering juga disebut motif sekunder sebagai lawan motif primer atau motif biologis. Peranannya dalam membentuk perilaku sosial sangat menentukan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jawab. Ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, Iya Regina Uli Putri Napitupulu dengan NIM 210313017. Terima kasih.